shalli wa sallim ala khatmin nabiyyin wa ala jami'il anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Melanjutkan pembahasan tentang anwa syirik, jenis atau macam kesyirikan. Al-qismu tsani min syirkil asghar. Pembahasan kita malam hari ini Al-qismu tsani min syirkil asghar, bagian kedua dari syirik kecil. Kemarin pada pertemuan yang lalu sudah kita bahas bahwa syirik kecil tidak mengeluarkan seseorang dari Islam, tetapi mengurangi kesempurnaan tauhid. Dan syirik kecil yang pertama kemarin adalah syirik zahir, lisan dan perbuatan. Nah, bagian yang kedua dari syirik asghar, dari syirik kecil, syirkun khafiyun, syirik yang tersembunyi atau syirik khafi. Syirkun khafiyun, syirik yang tersembunyi. Wa huwa, adapun dia itu asyirku, kesyirikan, fil iradati, dalam kehendak atau keinginan, wan niyati, dan di dalam niat. Syirik yang terjadi pada keinginan, pada kehendak atau pada maksud dan pada niat. Karya, seperti riya, was-sum'ah, dan sum'ah. Apa bedanya riya sama sum'ah? Kalau riya itu memperlihatkan, kalau sum'ah itu memperdengarkan, sama sebenarnya. Cuma kalau riya itu memperlihatkan langsung, pamer, diperlihatkan. Kalau sum'ah itu menceritakan, memperdengarkan, itu sum'ah. Ka'ayyak mala amalan, seperti melakukan satu amalan, mimma, dari perkara, dari amalan, yataqarrabu bihi ilallah, yang untuk sebenarnya amalan itu berfungsi untuk mendekatkan diri kepada Allah. Yuridu sana'an nasi alaihi, yuridu sana'an nasi alaihi, menghendaki dengan amalan itu sana'an nasi, pujian manusia, alaihi, atas amalan yang dilakukan itu. Ka'ayyub sinu sholatahu, di antaranya seperti memperbagus sholatnya, au yatasaddaqu, atau bersedekah, li ajli ayyumdaha wa yusna alaihi, karena atau agar dipuji. Yumdaha, dipuji, wa yusna juga sama, dipuji, alaihi, atas amalan itu. Melakukan perkara-perkara yang sebenarnya perkara itu, amalan itu adalah amalan untuk mendekatkan diri kepada Allah, tetapi dengan amalan itu dilakukan untuk mendapatkan pujian dari manusia. Contoh di sini seperti membaguskan sholat atau bersedekah, tetapi dengan niat dan tujuan agar mendapatkan pujian dengan sholat yang bagus itu atau dengan sedekah itu. Tahun politik banyak kayak gitu. Bersedekah untuk mendapatkan pujian di tahun politik banyak sekali. Iya. Parahnya tahun politik kali ini bukan hanya sedekah, sampai sholat, sampai masuk Ka'bah, luar biasa. Au yatalaffadhu bidzikri, atau melafadzkan zikir, wa yuhsinu, dan membaguskan sautahu, suaranya dalam berzikir, au wa yuhsinu sautahu bitilawatihi, dan
membaguskan suaranya dalam membaca, dalam tilawah, li ajli ayyus ma'ahu, dengan maksud untuk memperdengarkan. Li ajli ayyus ma'ahu, agar mendengar pada zikir itu, pada tilawah itu, annasu manusia, wa yasnau alihi wa yamdahuhu, dan mereka setelah mendengarnya memujinya. Ini letaknya pada niat ya, letaknya pada niat, pada maksud, bukan semata-mata kemudian ketika ada orang berzikir atau tilawah atau melakukan amal soleh kemudian dipuji, lantas itu menjadi indikator bahwa dia itu riya atau sum'ah, bukan. Ini letaknya pada niat. Terlepas dari kemudian ada orang berzikir lalu dipuji, seandainya dia niatnya tulus dan dia tidak terganggu dengan pujian itu, ya tidak masalah. Letaknya pada niatnya. Jadi dia membaguskan sholatnya, bersedekah atau melafadzkan zikir, membaguskan suaranya dalam zikir, dalam tilawah dengan niat agar orang melihat dan mendengarnya, kemudian agar orang memujinya. Wariyau, dan adapun sedangkan riya, wariyau, sedangkan riya itu idza khalatal amala, apabila riya itu menyertai amalan, abtalahu, maka riya itu akan membatalkan amalannya. Jika riya itu menyertai sebuah amalan, maka riya itu akan dapat membatalkan amalannya. Nah, ini bedanya dengan syirik akbar yang kemarin. Kalau syirik akbar itu dia membatalkan semua amal. Kalau syirik kecil seperti riya ini hanya membatalkan amal yang disertai dengan riya itu. Di dalam kitab Miftahul Khitabah, dalam kitab Miftahul Khitabah wal Ma'ani, itu ada satu hadis yang mengisahkan atau menceritakan tiga orang yang satunya mati syahid, mati di medan perang membela agama Allah. Satunya lagi dia bacaan Al-Qur'annya bagus, kemudian dia mengajarkan Al-Qur'an. Satunya lagi orang yang banyak bersedekah, yang dermawan. Kalau secara logika penilaian zahir kita, mereka adalah orang-orang yang masuk surga. Tetapi dalam hadis itu diceritakan oleh Rasulullah SAW bahwa tiga orang itu satu persatu dihadapkan kepada Allah, lalu diperlihatkan pahala-pahala mereka. Satunya orang yang mati syahid itu setelah diperlihatkan pahalanya, kemudian ditanyakan kepadanya apa yang dia amalkan sehingga dia mendapatkan pahala sebagus itu. Dia mengatakan bahwa dia berjihad, berjuang karena Allah. Tetapi karena Allah mengetahui apa yang ada di dalam hatinya ketika dia berjuang, apa yang ada di dalam hatinya ketika dia berjihad, maka Allah katakan di sana, kadzibta, kamu dusta. Sesungguhnya kamu dulu berjihad, berjuang itu dengan niat, dengan tujuan agar kamu disebut atau digelari sebagai seorang yang pemberani. Fasuhitana, maka dia diseret ke dalam neraka. Orang yang kedua, dia orang yang menguasai ilmu Al-Quran, bacaan Al-Qurannya bagus, kemudian dia mengajarkan Al-Quran. Secara logika kita juga dia masuk surga, karena khairun nas man ta'allama Al-Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik manusia itu adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Tetapi Allah mengetahui apa yang ada di dalam hatinya ketika dia beramal itu. Ketika dia membaca Al-Quran, ketika dia mengajarkan Al-Quran, maka ketika dia menyampaikan kepada Allah, ya Allah, dulu saya belajar Al-Quran dan saya mengajarkannya kepadamu, dijawab oleh Allah, kadzibta, kamu dusta. Sesungguhnya kamu dulu belajar Al-Quran itu agar kamu digelari sebagai qari, sebagai tukang baca Al-Quran. Yang ketiga, orang yang bersedekah juga demikian. Semua hartanya habis. Dia katakan kepada Allah, ya Allah, dulu waktu di dunia tidak ada satu jalan pun yang saya lewati kecuali saya berinfak di dalamnya. Dikatakan oleh Allah SWT, ketika kamu dusta, sesungguhnya dulu kamu berinfak, kamu menyedekahkan hartamu supaya orang-orang menyebutmu jawad, dermawan. Maka kamu mendapatkan gelar itu di dunia. Masuk ke tenar, maka dia juga diseret ke dalam neraka. Jadi riya yang menyertai sebuah amalan, maka amalan itu akan batal karena riya itu. Kalau Allah Ta'ala berfirman, Allah Ta'ala dalam surah Al-Kahfi ayat 110, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada."
Faman maka barang siapa kana yang adalah dia itu yarju mengharapkan dia liqa rabbih pertemuan dengan Rabbnya. Semua orang berharap pertemuan dengan Rabbnya. Kenikmatan yang paling tinggi di surga itu adalah kenikmatan bisa memandang Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang mengharapkan pertemuan dengan Rabbnya, falyamal maka hendaklah dia beramal amalan salihan, amal saleh. Wala yusyrik dan jangan sekali-kali dia menyekutukan atau melakukan kesyirikan di ibadati rabbih dalam ibadah kepada Rabbnya ahadan sedikit pun. Jadi syaratnya untuk bertemu dengan Rabb adalah amalan kita tidak disertai dengan kesyirikan. Amalan-amalan yang disertai dengan kesyirikan nanti tidak akan memberikan manfaat. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam dan bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Akhwafu ma akhafu alaikum asyirkul asghar." Qalu, "Ya Rasulullah, wa ma syirkul asghar?" Qala, "Ar-riya." Akhwafu ma perkara yang paling aku takuti. Isim tafdil di sini. Perkara yang paling aku takuti. Akhafu alaikum yang aku khawatirkan atas kalian adalah asyirkul asghar, syirik kecil. Faqalu para sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, wa ma syirkul asghar?" Apa itu syirik kecil? Apa itu syirik asghar? Qala, beliau menjawab, ar-riya. Syirkul asghar itu, syirik kecil itu riya. Wa minhu dan di antara bentuk riya al-amalu beramal li ajli tam'i dunyawi, beramal karena ambisi atau karena mengharap dunia, melakukan amalan tapi dengan harapan balasan dunia. Kama yahujju au yu'adzinu au ya'ummu nasa li ajlil mal. Seperti orang yahujju yang dia berhaji. Kayak nyindir teman Bapak ya. Yang berhaji au yu'adzinu atau azan. Au ya'ummu nasa atau mengimami manusia. Li ajlil mali untuk mendapatkan harta. Demi Allah tidak direkayasa bab ini, kita mengalir kajian ini. Bukan mencari lepas ya. Kita mengalir kajian kita, kebetulan saja situasinya lagi begini, kita sampai begini. Kitab ini ditulis tahun berapa ya? Allahu a'lam. Qadarullah ya. Ya itu contoh, artinya memang contoh yang diberikan oleh penulis ini kan dia mengambil dari dalil. Dalil itu disampaikan oleh Allah. Allah Maha tahu segalanya. Artinya orang-orang seperti itu bukan hanya sekarang, dari dulu juga sudah ada. Aw yata'allama al-ilma, aw yata'allama al-ilma asy-syar'i, atau yata'allama mempelajari al-ilma ilmu asy-syar'i, ilmu syar'i, atau mempelajari ilmu agama, ilmu syariat, aw yujahidu atau berjihad li ajlil mali untuk mendapatkan harta. Belajar ilmu agama untuk mendapatkan harta banyak sekali. Rata-rata sekarang orang sekolah kan pertimbangannya harta. Anak saya sekolah di sini itu supaya kerjanya apa ya kan? Sekarang memilih pendidikan, mayoritas memilih pendidikan yang dijadikan pertimbangan utama itu adalah maisha, pekerjaan, yang ujung-ujungnya duit, UUD, ujung-ujungnya duit, mencari itu. Iklan-iklan sekolahnya juga begitu, iklan-iklan pendidikannya begitu. Saya dari dulu sering nyindir ke teman-teman, ke pimpinan-pimpinan
Muhammadiyah di Kasmet. Kok saya nggak nemu ya kalau spanduk kami siap mendidik anak Anda untuk siap bekerja. Itu banyak sekali. Mendidik untuk siap bekerja itu banyak sekali. Tetapi jarang sekali spanduk pendidikan, spanduk sekolah yang tulisannya mendidik untuk siap bermanfaat di masyarakat misalnya. Mungkin nggak laku sekolahnya. Mungkin nggak laku. Mendidik anak didik untuk siap menjadi pejuang di masyarakat, kayaknya nggak laku pendidikannya. Kalau Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kalau bersabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ta'isu abdul dinar, ta'isu abdul dirham, ta'isu abdul khamisah, ta'isu abdul khamilah, in uqtiya radiya wa illam yubta sahita. Ta'isu celakalah abdul dinar, hamba-hamba dinar. Ta'isu abdul dirham, celakalah para penghamba dirham, penghamba rupiah. Ta'isu abdul khamisah wa ta'isu abdul khamilah, celakalah para penghamba penampilan, kehormatan. Orang-orang yang menghamba kehormatan, menghamba pada kedudukan. In uqtiya radiya, kalau diberi, kalau mendapatkan dia ridho, dia senang. Wa in uqtiya wa in lam yuqta, apabila dia tidak diberi, sakita, dia marah. Kalau dia dapat, dia senang. Kalau nggak dapat, dia marah. Kalau dia menang, dia senang. Kalau nggak menang, dia marah. Wah. Makanya dari kemarin itu banyak nasihat. Yang menang itu, yang kalah itu harus legowo. Yang menang harus nasihatnya, kenapa yang kalah harus legowo, yang menang harus prabowo. Ada saja ya. Maksa itu. Kalau Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, Ibnu Qayyim berkata, wa amma syirku fil iradati wan niyat, adapun syirik di dalam kehendak, dalam keinginan dan niat, fadzalika, maka yang demikian itu adalah al-bahru, lautan. Kesyirikan dalam iradat, dalam keinginan dan niat itu al-bahru, lautan alladzi la sahilun lahu, yang tidak memiliki tepi. Syirik dalam niat, syirik dalam keinginan itu adalah lautan yang tidak bertepi. Wa qilla man yanjau minhu, sedikit sekali orang yang selamat darinya. Qilla itu sedikit sekali orang yang selamat dari syirik dalam niat dan kehendak. Sedikit sekali orang yang selamat dari riya. Sedikit sekali orang yang selamat dari sum'ah. Faman arada bi amalihi ghaira wajhillah, barang siapa yang menghendaki bi amalihi dengan amalannya ghaira wajhillah, selain ridho dari Allah, wa nawa, dan meniatkan atas amalannya itu syai'an, sesuatu, ghaira taqarruba ilaihi, selain dari taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala, wa talabal jazaa'a minhu, dan mengharap balasan dari amalan itu. Mengharap balasannya bukan kepada Allah ya. Faqad asyraka, maka sungguh dia telah syirik. Fin niyatihi, di dalam niatnya, wa iradatihi, dan di dalam keinginannya. Jadi orang beramal, dia dengan amalan itu dia mengharapkan balasan dari manusia, ya, mengharapkan balasan dari manusia. Orang beramal dengan amalan itu, amalannya itu amalan taqarrub kepada Allah, tetapi dengan amalan itu tidak diniatkan untuk taqarrub kepada Allah, tetapi diniatkan untuk yang lain. Maka dia telah syirik di dalam niat dan keinginan. Wal ikhlas, sedangkan adapun ikhlas itu adalah ayyukhallisa lillah, semata-mata membersihkan, memurnikan amalan lillahi, hanya untuk Allah.
mengharap balasan dari amalan, tetapi mengharap balasannya kepada Allah, bukan kepada yang lain. Fi af'alihi dalam perbuatannya, wa aqwalihi dan dalam ucapannya, wa iradatihi dan di dalam kehendaknya, wa niyatihi dan di dalam niatnya. Wa hadhihi, maka inilah dia adalah al-hanifiyah. Ini yang dimaksud dengan hanifiyah. Ini yang dimaksud dengan hunafa, dengan hanif. Ajaran kita, ajaran agama yang hanif. Apa maksudnya? Maksudnya hanif itu adalah kita beramal semata-mata hanya untuk Allah saja, bukan untuk yang lain. Millatu Ibrahim, yang dimaksud hanifiyah, kehanifannya millah, ajaran Ibrahim. Allati amarallahu biha ibadatan, yang Allah memerintahkan dengannya ibadahu, hamba-hambanya, kullahum semuanya. Semua manusia, ayat-ayat tentang tauhid di dalam Al-Quran itu rata-rata dinisbahkan pada ajaran Nabi Ibrahim. Makanya Nabi Ibrahim itu juga dijuluki Abul Anbiya, bapak para nabi. Maka semua syariat yang disyariatkan kepada Nabi itu dinisbahkan kepada Nabi Ibrahim. Dan memang nabi-nabi setelah Nabi Ibrahim itu keturunannya dia, keturunan nasabnya sampai ke Nabi Ibrahim. Dan semua yang diperintahkan kepada manusia, semua yang diperintahkan kepada nabi-nabi setelah Nabi Ibrahim itu adalah tauhid. Mengikhlaskan ibadah, mengikhlaskan amalan semata-mata hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dimaksud dengan ajaran yang hanif. Wala yuqbalu min ahadin ghairahu. Tidak diterima, wala yuqbalu dan tidak diterima min ahadin dari seorang pun ghairuhu selainnya. Selain perkara yang hanif, selain yang lurus, selain yang semata-mata untuk Allah Subhanahu wa taala itu tidak diterima. Wa hiya haqiqiyatul Islam. Inilah yang dimaksud dengan hakikat Islam. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala, "Wa may yattaqi ghairal islami dinan fala yuqbal minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin." Barang siapa yang mencari din, ajaran selain Islam, maka tidak diterima darinya, wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan dia di akhirat nanti termasuk orang-orang yang rugi. Wa hiya millatu Ibrahim allati man raghiba anha fa huwa min asfahis sufaha. Inilah millah Ibrahim yang apabila ada orang yang menjauh darinya atau membencinya, maka dia termasuk min asfahis sufaha, sebodoh-bodohnya orang yang bodoh. Bahasanya apa sekarang? Dungu. Ya, sebodoh-bodohnya orang yang bodoh itu dungu. Kalau di Plombong itu ada istilah cumpung. Makanya ada guru yang dikenal Pak Cumpung, karena dia biasa menggunakan istilah itu ketika ada ngeloknya ya, ngomong orang yang bodoh itu cumpung. Jadi kenal orang cumpung, Pak Cumpung. Nah, inilah ajaran Hanifiyah, ajaran yang lurus, yakni akidah semata-mata untuk Allah Subhanahu wa taala. Kita beramal, kita beribadah semata-mata untuk Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk yang lainnya. Barang siapa yang beramal dan beribadah untuk mendapatkan balasan selain dari Allah Subhanahu wa taala, apapun bentuknya itu, entah balasan itu yang diharapkan bentuknya harta, ataupun bentuknya sekedar pujian, atau sekedar simpati, atau bentuk balasannya kedudukan, kehormatan dan lain sebagainya, maka amalan itu gugur, maka amalan itu hilang. Ya talakhasu mimma marra, ringkasan dari apa yang telah, pembahasan yang telah lalu dalam pasal ini, anna hunaka, bahwasanya di sana furuqan, ada pembatas, pembeda atau pemilah atau rincian, baina syirkil akbari, antara syirik besar, syirik akbar, wal asghari, dan syirik kecil. Wahia, adapun dia itu awalan yang pertama, syirkul akbar, syirik kecil itu yukhriju minal millah, mengeluarkan seseorang dari agama. Jadi seorang muslim yang melakukan syirik besar itu dia sudah dikategorikan kafir, keluar dia dari agama.
Wasyirkul asghar, sedangkan syirik kecil itu la yukhriju minal millah. Dia tidak mengeluarkan pelakunya dari agama ini. Ini perlu dipahami sehingga nanti tidak main pukul. Itu sudah syirik tuh, sudah keluar dari agama. Dilihat dulu kesyirikannya. Kalau syirik besar, seorang melakukan syirik besar, maka dia sudah keluar dari millah. Sementara kalau dia melakukan syirik kecil, maka dia tidak keluar dari millah. Lakinnahu yang kusut tauhid, akan tetapi mengurangi kesempurnaan tauhid. Sanian yang kedua, asyirkul akbar, syirik besar itu yukhalladu sahibuhu finnar, pelakunya dikekalkan di dalam neraka kecuali dia sebelum meninggal bertaubat. Wasyirkul asghar, sedangkan syirik kecil itu la yukhalladu sahibuhu finnar, pelakunya tidak dikekalkan di dalam neraka. Indah falaha, kalau dia masuk ke dalam neraka. Kalau dia masuk ke dalam neraka. Asyirkul akbar, sarisan yang ketiga, asyirkul akbar, syirik akbar, syirik besar itu yuhbitu jami'al amal, membatalkan atau menghanguskan semua amal, menghanguskan semua amal. Wasyirkul asghar, sedangkan syirik kecil itu la yuhbitu jami'al amal, tidak menghapuskan atau tidak membatalkan semua amal. Wa innama, hanya saja, yuhbitur riya, riya itu menghapuskan, wal amalu li ajli dunya, dan amalan yang dilakukan untuk mendapatkan dunia itu menghapuskan al amalul ladzi khalatuhu faqat, menghapuskan amalan yang disertai dengan riya saja. Sementara amalan yang lain di tempat lain dia beramal ikhlas, amalan itu tidak terganggu dengan amalan yang dilakukan dengan riya itu. Rabi'an yang keempat, asyirkul akbar, syirik besar itu yubihu damma wal mal. Syirik besar itu menghalalkan darah dan harta. Ini bukan fatwa, antum boleh rampok ke pelaku. Yang berhak menegakkan ini adalah ulil amri. Ulil amri yang mana lagi? Ya, yang berhak menegakkan ini adalah ulil amri, pemimpin yang menegakkan syariat Islam, pemimpin yang menegakkan syariat, bukan sembarang orang. Ini pelaku syirik besar ini, hartanya halal. Enggak sembarangan orang boleh. Yang bisa menegakkan ini adalah penguasa yang menegakkan syariat. Wasyirkul asghar la yubihu, sedangkan syirik kecil itu tidak menghalalkan darah dan harta. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta